Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore goeser-goeser Batam maupun goeser-goeser yang tidak di kota Batam yang mungkin join di acara webinar ini. Selamat datang di acara webinar Nufasa B dengan topik yang cukup dan sangat menarik sekali mengenai hobi kita yang sedang lagi hits belakangan ini, yaitu bersepeda, tips bersepeda dan pertolongan pertama selama bersepeda. Nah, tips goes dan pertolongan pertama saat bersepeda ini, memang banyak hal-hal tuh yang kita lakukan saat kita bersepeda, kita lupa. Kita lupa akan sebetulnya bersepeda yang baik seperti apa. Terus kalau memang seandainya saat kita bersepeda berkelompok, kita harus bagaimana dengan kondisi pandemik yang ada. Terus saat kita bersepeda, hal-hal apa yang perlu diperhatikan agar tidak terjadi kecelakaan atau hal-hal yang tidak diharapkan saat kita bersepeda. Nah, hal-hal inilah yang mau kita bahas dengan dua narasumber yang semuanya itu udah kompeten di bidangnya, yang memiliki hobi bersepeda, dan juga udah mengerti kita harus sebagai goeser nih, om dan tante semua, itu seperti apa dan apa yang harus kita persiapkan saat kita mau mulai bersepeda. Oke? Dan hari ini saya sudah kedatangan dua narasumber, Om Haryoto dan juga Dr. Imelda. Selamat sore Om Haryoto dan Dr. Imelda dari Awal Bros. Nah, kalau kita lihat nih mengenai, sebelum kita memperkenalkan ya, mengetahui lebih detail siapa sih Om Hari ini, siapa sih Dr. Imel ini, saya mau sedikit jelaskan tentang hobi bersepeda yang semakin lama semakin meningkat dan digemari oleh seluruh masyarakat, bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di kota Batam, tapi di seluruh dunia. Nah, kalau kita lihat dari minat belanja secara online, kan karena kondisi pandemik nih, semenjak adanya COVID-19 ini, orang semua belanja itu melalui online. Nah, kalau kita lihat dari minat belanja orang melalui online, untuk sepeda sendiri itu meningkat sebesar lebih dari 1000% loh, Om dan Tante semua. Nah, biasanya memang kalau dalam komunitas sepeda, sebutannya itu antara pesepeda yang satu dengan yang lainnya adalah om untuk yang laki-laki dan tante untuk yang perempuan. Jadi saat ini saya juga akan menyebut om dan tante ya, lebih enak, lebih rileks, lebih santai gitu dengan goeser-goeser semua. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa tren untuk bersepeda ini semakin meningkat sebetulnya sejak tahun 2018, tetapi pas Covid di bulan Maret tahun 2020 ini, itu orang semakin meningkat untuk berhobi sepeda dan melakukan sepeda itu, mereka menjalankan hobi sepeda ini ada yang berkelompok juga dan bahkan ada yang sendiri. Ini adalah bagian dari mereka untuk menjaga kesehatan dan lain sebagainya. Nah, seperti tips dan trik seperti apa untuk bersepeda yang baik, bersepeda yang sehat, dan apa yang harus kita lakukan saat terjadi sesuatu saat kita bersepeda. Nah, saya akan memperkenalkan dua narasumber kita. Pertama adalah seorang bapak yang sangat ganteng, yang sangat gaul, yang sangat goeser sejati. Itu namanya Om Haryoto. Selamat sore Om Haryoto. Oke, selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om. Nah, Om Haryoto ini kalau kita lihat, Om ini adalah merupakan founder dari Batam Cycling Community News Channel dan merupakan koordinator untuk Bike to Work di wilayah Batam. Dan Om Har ini juga merupakan ketua bidang organisasi ISI, Ikatan Sport Sepeda Indonesia Kepulauan Riau, dan juga merupakan member of BCN Batam. Oke, kemudian saya akan memperkenalkan seorang ibu dokter yang sangat cantik, yang sangat manis, sangat baik dan ramah sekali, yang akan membagi tentang pengetahuannya tentang kedokteran, tentang apa harus yang dilakukan secara kesehatan saat kita melakukan bersepeda dan tips-tips apa yang harus dilakukan saat kita melakukan pertolongan pertama. Oke, selamat sore Ibu Dr. Imelda. Sore Mas Rehan, Ya, sore salam semua. sejahtera. Ya, salam sejahtera Ibu Dokter. Semoga sehat-sehat selalu, juga Om Har sehat-sehat selalu ya. Oke, nah saat ini Dr. Imelda, lengkapnya Ibu Dr. Imelda Wijaya, merupakan dokter umum di Rumah Sakit Awal Bros dan juga merupakan koordinator audit internasional dari manajemen risiko di Rumah Sakit Awal Bros dan tim auditor internal grup Rumah Sakit Awal Bros. Nah, karena sudah lama menjadi seorang dokter, sudah banyak pengalaman, dan sudah banyak ilmunya yang akan dibagi oleh Dr. Imel di sini untuk tips dan trik untuk kita bersepeda. Oke. Ya, nah sebetulnya tren sepeda saat ini tuh saya mau tanya sama Om Har ya. Om, tren sepeda saat ini tuh sebetulnya seperti apa sih Om? Apalagi di masa pandemik ini. Iya, baik begitu. Saya
Saya sapa dulu Bu Esther Batam, selamat sore Om dan Tante, dan Bu Dr. Imelda, dan terima kasih juga buat Om Rehan, Om dan yang di Jakarta nih jauh banget nih. Terima kasih atas manajemen Mufasa memberikan kesempatan kepada kami. Ini juga kesempatan yang baik buat kami, terutama komunitas sepeda, dan kami di lingkungan komunitas sepeda Berkebun memang juga salah satunya memang ajang promosi bagaimana mensepedakan masyarakat, bahasanya begitu. Dan kebetulan ini musim pandemik luar biasa, menjadi momentum kami sampai tagline kami mari bergerak kawan, karena ada momen sepeda seperti ini, kenapa tidak disosialisasikan lagi manfaat sepeda dan seterusnya. Oke, Om, sorry saya potong dulu, suaranya Om Har nih agak pecah-pecah, jadi kurang terlalu jelas. Ya, oke, saya dekatkan. Nah, oke, ya ini lebih bagus Om, ya lebih clear. Oke, baik. Ya, jadi saya ulangi, memang tren di sepeda di pandemik ini luar biasa, dan tidak di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Diawali mungkin di tren di Eropa, begitu pandemik ini dinyatakan sepeda adalah transportasi paling aman dibandingkan dengan public transportation pada saat pandemik. Itulah yang menjadi pemicu pada saat itu. Dan di Batam sendiri kami survei itu 66% dari 600 responden memang kebutuhan sehat. Artinya mereka sadar, ya. Artinya saat ini mereka bersepeda terus karena sadar sehat di saat pandemik saat ini, dan dinyatakan sepeda saat ini paling minim aman ya dengan public transport yang lain. Begitu Om, jadi tren saat ini yang atas dasar sehat di masa pandemi ini jadi pemicu gitu. Nah, tapi sebetulnya sih Om Har, untuk orang tren bersepeda itu memang semakin gilanya tuh semakin di saat masa pandemik ya. Meningkatnya tuh langsung tajam gitu. Tapi apakah sebetulnya untuk komunitas sepeda atau goeser-goeser yang ada di Batam, mereka tuh start mulai udah ngerasain, wah hobi sepeda ini udah mulai menjadi tren di Batam itu sejak kapan sih Om? Ya, kalau statistik, kita punya statistik nih kebetulan. Dari 2006-2008 kami campaign sekitar 31 orang. Di puncaknya di 2011 begitu kita mengadain launching Car Free Day. Di situ tumbuh toko sepeda sudah jadi 13 toko. Kemudian kami juga membuat sesuai dengan kebutuhan waktu itu. Jadi 2011 ada launching Car Free Day, di situlah mulai nampak genre sepeda semakin naik, semakin bervariasi. Kemudian fun bike di mana-mana digelar. Terus itu tren 2011 sampai digelarnya 2013 ada event internasional, Tour de Parelang, Tour de Kopi. Itu yang terus memicu. Bahkan terakhir ada sepeda Nusantara, ada Batam canangkan Batam bersepeda, dan seterusnya. Itu yang membuat juga sebelum COVID itu sebenarnya ada trennya naik. Itu Om yang kira-kira. Iya, jadi sebetulnya memang sebelum COVID dan semenjak 2019, jadi udah sekitar 9 tahun yang lalu, dan trennya terus menanjak ya Om, terus naik ya. Jadi penyuka yang hobi goes ini juga semakin meningkat ya Om ya. Nah, kan sekarang nih saya lihat nih, goes ini tuh kayak udah ada grup-grupnya nih Om. Gitu, ada grup goes ini, ada bahkan dari suatu institusi tuh, misalnya institusi A dia punya grup goes A-nya, institusi B begitu, dan juga ada community goes yang udah mulai grouping gitu. Nah, ini tuh memang ada sejak 2011 itu, atau memang sebetulnya cuma baru-baru mulai mulai rame ini, mulai banyak muncul tuh community goes dengan grup-grupnya itu setelah pandemik atau di 2020 ini Om? Itu gimana Om? Ya, emosional kebersamaan itu muncul ketika sering digelar event kayak fun bike. Mereka kemudian menyatu menjadi contoh klub perumahan, instansi, dan seterusnya. Dan kami pun komunitas menangkap ini perlu wadah nih, jadi kami pun membuat satu website untuk mereka meregistrasi, dan sekarang sudah tercatat 180 klub di Kota Batam dengan member 4.000-an. Oke. Mereka terdaftar gitu. Wow, lumayan banyak ya Om ya. Alhamdulillah. Iya. Jadi memang sebetulnya memang karena sepeda itu bukan hanya untuk olahraga ya, itu udah paling utama pastinya.
Jadi untuk olahraga, untuk lebih sehat, tapi juga menjadi ajang silaturahmi ya. Ajang networking juga ya Om ya. Gitu. Exactly. Jadi karena di sepeda yang mereka rasakan lebih cair, kemudian setaraannya lebih tidak ada apa strata ya. Jadi semuanya dipanggil Semua Om. sama, Om, Tante gitu ya. Semua Om, Tante baik yang tua, yang muda. Tapi kok anak-anak kecil Om dipanggil Om juga ya? Kalau masih ya realitanya. Oh gitu, jadi kadang kakak, adik gitu ya. Gitu ya. Jadi cuma yang udah dewasa aja lah dipangilannya Om dan Tante. Memang iya, jadi kadang saya juga gini Om, waktu pas saya bisa ke toko sepeda, ditanya, Om cari sepeda apa? Gini. Gue udah tua banget kah gitu. Oh ternyata tidak gitu. Ternyata itu adalah memang panggilan ya. Nah, karena udah banyaknya orang yang suka bersepeda, banyak community, banyak grup, dan juga pasti kayaknya tadi komunitasnya ada sekitar 4.000 lah ya, Om, yang terdaftar di Kota Batam itu sendiri. Nah, orang mungkin ada yang nggak tahu nih, sebetulnya apa sih yang harus pertama kali kita lakuin saat kita mau mencoba hobi sepeda ini. Karena gini Om, kadang saya juga mikir, kok sepeda ini saya ngerasa agak saya kurang nyaman ya. Kok saya ngerasa bahwa kok kaki saya kayak kepanjangan ya dengan sepeda ini. Nah, saya pengen tahu deh Om, apa sih kira-kira yang mesti pertama kali kita lakukan saat kita mau bersepeda gitu? Iya, jadi pertama ini yang sebelum ini terutama yang pemula banget. Ketika memikirkan sepeda, ya kenali dulu mau buat apa, mau kemana, medan road, jalan raya, mau ke gunung, mau adventure barangkali, atau sekedar complexity bike dan seterusnya. Jadi harus mengenal sepedanya dan kebutuhannya biar tidak salah setting, bahkan bisa jadi memang nanti bodoh terbang gitu, bisa jadi salah badan sakit atau mungkin punggung nggak nyaman dan itu. Jadi memang harus mengetahui kebutuhannya mana dulu. Ada berapa empat kategori, ada sepeda gunung tadi MTB, ada road bike, ada city bike. Sekarang sudah banyak yang memang kayak lifestyle sih jadinya, tapi cenderung kategorinya ke yang lebih santai, city bike sebenarnya sih. Oh oke. Jadi memang sebetulnya saat kita sebelum sepeda, kita pengen tahu tujuannya sepeda purpose-nya untuk apa nih ya. Gitu. Jadi kalau misalnya kayak untuk yang adventurer gitu, yang masuk-masuk ke apa namanya yang naik-naik gunung atau jalan-jalan yang seru gitu, masuk-masuk hutan, itu mungkin pakai MTB gitu ya Om ya. Oke, terus tapi kalau yang memang untuk di jalan raya lebih sepeda itu dia lebih menggunakan road bike. Nah, terus ada juga yang, nah saya suka agak bingung nih Om, mungkin sekalian nanya juga, apa bedanya road bike sama hybrid Om? Oke, kalau road bike memang didesain untuk speed Om, jadi untuk racing, untuk kecepatan tinggi. Gear ratio-nya atau kecepatan gigi yang ditimbulkan sekali pedal sangat jauh berbeda dengan yang tadi disebut hybrid maupun MTB. Karena kombinasi gigi depan belakang rasionya sudah totally berbeda, dan itu digunakan untuk jalan jauh, jarak jauh, dan jalan aspal mulus ya. Itu aspal mulus ya Om ya. Betul. Nah kemudian kalau hybrid cenderung tidak untuk yang tadi, jadi dipakai untuk di perkotaan di aspal, tapi di perkotaan, dan dia tidak menggunakan handlebar yang membungkuk. Dia bisa menggunakan handlebar yang atau stang ya, saya pakai bahasa yang umum aja, yang stang yang nyaman tegak lurus gitu. Tapi speednya komponen yang digunakan tidak rasio yang dipakai di road bike. Itu yang paling membedakan. Oh gitu. Nah, goeser semua Om Tante. Yang tadinya juga sama seperti saya bingung nih mengenai road bike, perbedaan Eropa sama hybrid. Sekarang jadi cukup jelas nih dijelasin sama Om Haryoto. Nah, kalau ada sekarang ini lagi tren banget nih. Mungkin nanti Dokter Imel juga akan cerita. Pasti Dokter Imel juga pikir, wah saya sekarang punya sepeda lipat. Karena saya lihat hampir semua orang sekarang punya sepeda lipat atau folding bike gitu. Nah itu termasuk ke dalam kategori apa Om? Iya betul. Jadi heli atau folding atau sepeda lipat. Ya ini sebenarnya kategori ke city bike karena lebih cenderung jika dipakai big flat untuk yang rata dan jarak jauh. Tapi kemudian kan orang lama-lama tertantang, jadi untuk jarak jauh pun ada. Dan ini yang menjadi tren baru, out of the box-nya muncul. Iya benar. Nah ini sih Om yang sebetulnya kayak saya suka ingin bertanya juga gitu ya. Belakangan saya melihat bahwa
orang yang memakai sepeda lipat atau city bike, fungsinya udah jadi beda lagi nih, gitu. Bukan Udah, hanya benar-benar city bike, tapi mereka meng-upgrade lah, istilahnya Om ya, benar ya Om, kalau nggak salah ya, benar, memang meng-upgrade iya. sepedanya gitu dengan grup set tuh kayak gigi-giginya ya, jadi yang Karena bisa sampai karena berapa, ini nah itu saya mohon saya potong. heeh. Jadi ketika di sepeda itu nagih Om. Jadi Oh gitu nagih, ya, ya. Jadi terus dan nggak puas karena mhm, itulah di uniknya di sepeda. Ya, mhm jadi mhm. satu orang bisa punya 5 unit atau 6 7 unit itu percaya dengan yang sudah berhobi lama. Karena jadi kayak addicted ya Om ya? Betul betul betul. Tapi nggak apa-apa sih addicted yang baik karena Iya sehat, betul. Heeh. gitu. Cuma harus tetap melakukan protokol-protokol kesehatan dan tindakan-tindakan preventif supaya kita nggak ada kecelakaan lah, menghindari ada Sama terjadi. sama Nah, memperhatikan kantong ya. iya betul-betul disesuaikan ya Om ya, pastinya harus disesuaikan. Nah, berkaitan dengan misalnya kita untuk menghindari kecelakaan atau kita injured dan lain sebagainya, boleh share nggak Om, kira-kira apa yang harus kita lakukan pertama kali setelah kita mau bersepeda, setelah udah tahu sepedanya mau apa, tujuannya apa, kita mesti gimana? Iya, iya karena di sepeda itu nanti Bu Dokter jelasin menggerakkan lebih dari 20 otot motorik. Jadi perlu pemanasan, perlu Wow, stretching mhm ya. mhm Pertama otot jantung, otot kaki, otot paha. Jadi nah di sini mungkin bisa dilihat apa yang harus dilakukan waktu pemanasan. mhm Tadi mhm saya jelaskan mungkin bisa di-sharingkan, dilihat gambar. Manfaatkan terutama waktu pertama kali ya, karena kita powernya ada di paha dan di betis. Nah, mhm itu yang lebih harus dilemaskan terlebih dahulu. Kemudian naik ke atas, pinggang, bahu, kepala, dan tangan. Karena tangan juga penting memegang stang ketika terjadi goncangan turun, tangannya harus kuat nih. mhm Biasanya problem yang akan sering dijumpai, terutama di kaki adalah kram. Kalau exercise-nya tidak cukup, atau kesemutan. Ini nanti mungkin dokter jelasin kenapa bisa kesemutan. Jadi tangan tuh bisa mhm kebas, atau mohon maaf bagian belakang, kalau duduk terlalu misalnya juga bisa kebas, atau mmm, tidak terasa. Ini juga makanya perlu pemanasan. Dan 1 jam pertama kalau kita silahkan nanti dokter apa tepatnya nih kontraksi ya. Jadi dalam tubuh itu ya memang ada malas-malasnya ya di dalam 1 jam pertama itu. Jadi kalau sudah lewat itu badan sudah enak, goesnya stabil dan seterusnya. Kira-kira gitu. Memang pemanasan wajib. wajib ya Om ya, kurang lebih pemanasannya berapa lama tuh Om? Berapa menit gitu? 10-15 menit cukup lah. 10 Untuk sampai 15 menit cukup ya gitu? itu 10 pun oke. Yang penting ambil yang penting-penting dari yang di bagian pergelangan kaki, betis, paha, lengan, leher itu sudah cukup. Oke oke. Karena juga tadi yang seperti Om Har bilang memang, tumpunya itu ada di paha dan kaki ya, di bagian kaki lah ya, betis Ya, dan ya. kaki lah ya untuk itu ya. Nah, kalau misalnya orang udah nih, udah pemanasan, terus kita udah mulai nih bersepeda. Nah, saya suka ngeliat nih Om, kalau misalnya lagi pergi ke kantor atau apa, ada orang bersepeda berkelompok rame-rame, kayak Hmm. serasa jalanan milik sendiri gitu, sampai dia memakai setengah setengah Eh, jalur dari jalanan. Jadi sebetulnya sih, apa sih sebetulnya, sebetulnya sebagai seorang goeser yang memang baik, sebetulnya, posisi itu harusnya di mana, apalagi kalau di Batam saya lihat memang belum ada, kita kayaknya belum ada jalur sepeda ya Om ya, gitu benar ya. belum. Ada di beberapa kota lain di Indonesia, terutama Jakarta itu udah ada di jalur sepeda. Nah, sekarang supaya kita menghindari terjadinya ya itu sama-sama memakai jalur umum, terus kedua menghindari terjadi kecelakaan, harus gimana ya Om? Posisi sepeda. Iya, benar. Jadi ini fenomena yang saya bilang kemarin di teman-teman komunitas mendadak goes gitu. Jadi yang baru belum tahu pemahaman dan ya sempat kan viral di Batam Facebook yang wajah Batam. Saya sempat mengcounternya karena sudah terlalu juga menyudutkan dan tapi fair juga karena mereka tergolong bahasa tanda petik ugal-ugalan gitu, tidak menghormati pejalan lain, Iya. negara lain. Nah ini penting bahwa kalau di dalam komunitas pasti insya Allah tersosialisasikan. Makanya peraturan di jalan lalu lintas tetap kita harus taati. Misal berhenti lampu merah, ya berhenti aja itu kan. Terus karena kita di Indonesia harus sebelah kiri, ya kita gunakan sebelah kiri. Kemudian karena sekali lagi jalan marka jalan kita ada yang memang 200, ada yang 100, ada yang kecil. Iya. Jangan berjejer, beriringan. Seperti ada di gambar ilustrasi ini benar karena Iya. beriringan. Karena
kita tidak tahu, kita sudah merasa aman, tapi orang lain untuk kita, apalagi mungkin di jalanan yang jalur kenceng gitu ya. Jadi Ya. aba-aba dari kita harus penting, kalau mau belok kanan. Kita kan nggak punya lighting ini ya, kanan Iya, kiri betul. nggak. Jadi gunakan tangan kanan, misal mau belok kanan, gunakan tangan kiri, mau belok kiri. Itu ada ketentuannya itu. Kemudian mau lurus, kita beri tanda tangan lurus. Kemudian biasanya kalau rombongan kita kepalkan tangan, ini leader harus penting nih, kepalkan tangan tanda berhenti. Itu adalah aturan-aturan yang sudah ditetapkan, juga diatur di dalam Kemenhub nomor 59 tahun 2020, saya rasa ada di sana. Dan ini penting diketahui buat pemula, goeser, tetap kita masih belum di jalan milik kita sendiri. Ini perlu diingat. Dan kita masih ada pengendara lain yang kecepatannya tinggi, yang mungkin padat dan seterusnya. Ini tetap perlu memperhatikan, dan inilah kita harus menjadi beretika di jalan walaupun sepeda. Iya, betul ya Om ya. Jadi memang harus beriringan ya, gitu, bukan berjejer kayak bebek ya Om, ngantri gitu kan. Jadi karena memang jalur yang digunakan jalur bersama ya Om. Karena kalau kita tidak begitu akan membahayakan pengguna jalan lain dalam bentuk motor atau mobil, dan membahayakan diri sendiri, si sepeda itu sendiri. Dan saya juga baru tahu nih, ternyata memang ada sign-signnya ya, kayak body language ya, body sign gitu ya, untuk karena tidak ada, ya benar, tidak ada spion, nggak ada lampu. Jadi kita menggunakan sign-sign itu yang memang seharusnya goeser itu harusnya sebaiknya dan harusnya mengerti ya dan tahu gitu. Jadi saat mau belok kanan dia tahu mesti ngapain, belok kiri mesti tahu ngapain gitu. Oke. Very nice. Wah, ini penting banget nih Om. Nah, ini yang kadang-kadang memang apalagi sebagai kayak saya goeser pemula gitu ya, yang biasa goes sendiri. Saya baru tahu ternyata goes juga nggak boleh sendirian ya Om ya, gitu. Benar. Harus ada badinya ya, gitu ya. Ya. Betul. Oh, oke. Jadi ya seru banget lah ya, gitu. Nah, kalau saat kita bersepeda Om, apalagi yang kondisinya misalnya jauh ya, gitu. Kalau kita pengen jarak tempuhnya dari rumah rame-rame atau mungkin cuma berkelompok 2 atau 3 orang gitu. Kira-kira dengan jarak jauh sepeda apa aja sih perlengkapan yang perlu kita bawa Om? Ya, supaya tentunya aman lah gitu untuk jaga proteksi. Ya, yang paling pokok ini mau jauh, berapa jauh nih contohnya. Artinya jika ruangan dia terdekat, ya tentunya perlengkapan untuk minum ini penting biar tidak dehidrasi. Dehidrasi ya. Iya, dehidrasi supaya tidak dehidrasi. Kemudian ya, lampu penting, lampu jalan. Nah, kemudian juga diatur juga di Kemenhub juga yang lebih penting adalah lampu. Reflektor ini penting karena tadi jalan raya. Terus kemudian tentunya peralatan rem. Kalau perlu memang bawa pompa. In case terjadi ya itu bawa. Kemudian ada bel kalau memang itu di kota. Tapi kalau spektor relatif karena mungkin NTB, road bike tidak memakai. Kemudian yang lebih penting kalau jarak jauh tadi sebenarnya ini kita juga menggunakan jersey atau pakaian yang catching eye, yang berwarna. Karena tiba-tiba kalau ada pengendara dari belakang minimal tahu warnanya menyolok, jarak jauh udah tahu. Ini penting banget. Jadi itu yang beberapa poin yang perlu diperhatikan kalau jarak jauh. Lampu, baju, dan tentunya helmet ya, yang untuk menjadi kita lebih jelas dari jarak jauh, si pengendara lain bisa lebih nampak kita. Nah, oke. Wah, kalau seandainya kita udah tahu mau sepedanya apa, terus habis itu kita udah mempersiapkan nih perlengkapannya ya, semuanya dengan sepedanya, mau rutenya kemana, mau bersepeda dengan siapa. Nah, saya pengen tahu nih Om, biasanya komunitas sepeda yang ada di sini, destinasi sepeda tuh yang menurut komunitas, wah nih tempat keren nih, oke nih untuk sepedahan. Biasanya kemana aja sih Om? Iya, kita kebetulan di MTB Batam, di Facebook kita sering memetakan ya. Jadi kalau wilayah timur nih, Batam wilayah timur, Nuvasa itu memang betul jadi destinasi. Ini bukan promo, ini memang betul-betul. Iya, betul ya. Karena tempatnya itu enak dan kita bilang Nuvasa Loop 12 km, itu saya hafal banget 12 km. Itu sudah pernah jadi event internasional di Singapura International, isinya Singapura pernah main di situ, kemudian OCBC Singapura pernah main di situ, Cycle Sport Event juga di situ. Nah, itu untuk race-nya.
Untuk santainya setiap minggu boleh deh buktiin pasti bergerombol, keluarga, klub dan sebagainya. Itu Nuvasa, kemudian daerah Nongsa sekitarnya sampai ada di UXI-nya juga. Kemudian kalau Batam Center itu dataran Engku Hamidah itu juga Oh oke, iya. Kemudian kalau Barelang Jembatan 1, kalau Sekupang itu kolam ikan, ada di sana juga jadi destinasi. Ada destinasi baru tuh di bendungan damnya Sungai Harapan, itu jadi sekarang jadi spot baru. Iya. Itu yang road bike atau yang sepeda di Jaspas. Kalau yang MTB terkenal sampai sini adalah Mangsang, Bukit Mangsang, ada Bukit Negeri di atas angin, Tanjung Piayu, dan tak kalah pentingnya itu di daerah depan samping legenda, yaitu Duriangkang Bike Park. Ini oh jadi, ya. Ya itu bisa lihat kan berbondong-bondong gitu. Itu kira-kira destinasi yang mereka tuju dan nyebar tuh setiap weekend itu luar biasa. Banyak banget berarti sebetulnya Om destinasi untuk sepedahan yang ada di Batam ya, dan tergantung juga ya mau. Satu lagi mungkin kalau ada tipikal yang malam, ada tipikal mereka Rabu-Rabu namanya. Tadi malam ini mereka biasanya ngumpul di Harbor Bay. Itu kalau oke. Iya Harbor Bay juga ya. Biasa sepeda malam tuh ya di situ. Karena juga di situ kan pas saat malam juga udah mulai lumayan ya kafe-kafenya ya gitu ya. Keren. Ya, memang sih kalau tergantung orang mau sepeda apa, mau sepeda santai kah, apa mau MTB nyari trek yang lebih ke MTB atau road bike gitu ya. Dan memang kebetulan tuh Nuvasa memang kemarin kita juga sangat very open dengan komunitas sepeda karena kita melihat setiap weekend si Om di Nuvasa Sabtu Minggu pagi itu rame banget orang bersepeda. Habis sepeda foto-foto lah di beberapa, karena ada banyak juga spot instagramable yang nggak ada ditemukan di tempat-tempat lain di mana di Batam, adanya di Nuvasa gitu. Mulai dari spot ininya kita, monumennya istilahnya lah, ya betul, yang tengah-tengah, batu-batunya dan lain sebagainya gitu. Dan memang udaranya memang sangat bersih, hijau, ya namanya juga dikelilingi oleh laut ya Om ya, gitu. Jadi juga bersepeda sambil melihat pemandangan yang begitu indah. Nah, gitu kan, jadi kita udah tahu nih cara bersepeda yang baik, gimana tata cara beretika bersepeda di jalan raya. Terus tips-tips apa yang harus kita lakukan sebelum kita memulai sepeda. Terus dan lokasi-lokasi di mana sih di Batam yang goeser Om dan Tante bisa bersepeda dengan nikmatnya, dengan enak, dengan menghirup udara segar, hijau, dan melihat pemandangan yang begitu indah. Nah, sekarang saya mau tanya nih giliran ke Dokter Cantik, Dokter Imelda. Selamat sore, Dok. Selamat sore. Nah kita udah dengar nih Dok dari penjelasan dan informasi yang sangat bermanfaat dari Om Har mengenai sepeda. Saya mau lihat sekarang kita mau bertanya dari sisi kesehatan sih Dok. Gitu. Bisa dijelasin nggak sih Dok bagaimana bersepeda yang sehat gitu? Ya, saya coba share screen dulu ya. Ya, boleh Dok. Oke, udah kelihatan? Sudah Dok, pertolongan pertama pada pesepeda ya. Oke. Jadi manfaat bersepeda itu sendiri itu dapat meningkatkan kebugaran tubuh, juga bisa meningkatkan imun tubuh kita, mencegah obesitas dan komplikasinya seperti penyakit jantung, hipertensi, diabetes, dan lain-lain. Manfaat lainnya, dia juga bisa meningkatkan massa otot dan mengurangi stres serta depresi. Pas banget ya Dok ya. Buat yang suka stres kerjaan bersepeda lah gitu ya. Iya, kita kumpulkan endorfinnya dari situ. Oke, benar ya. Selain itu, bersepeda juga ada manfaatnya bagi lingkungan. Dia mengurangi tingkat pemanasan global karena tidak menggunakan bahan bakar ya. Betul. Terus lebih ramah pada lingkungan sekitar dan bebas parkir tentunya. Iya. Penting tuh Dok ya, bayar 2.000, 1.000 gitu ya. Nah, kan lumayan tuh. Lumayan tuh kalau bisa di-saving terus dengan bersepeda ya. Oke. WHO sendiri juga menyarankan kalau memungkinkan kita bisa memilih bersepeda atau berjalan kaki ya pada saat kita berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Yang yang harus dihindari itu untuk keluar rumah apabila kita ada demam, batuk atau sesak, nah itu harus tinggal di rumah. Tapi sepanjang bisa ke kantor atau ke sekolah mungkin sekarang enggak ya, ke tempat kerja. Nah itu sebaiknya kita memilih yang bisa sekalian berolahraga, antara lain bersepeda dan berjalan kaki. Oke.
Terus untuk tips bersepeda di saat pandemi COVID saat ini itu masih dibolehkan asal tetap memperhatikan protokol kesehatan. Oke. Kondisi tubuh juga harus dalam kondisi fit dan sehat, harus memakai masker, cuci tangan, ini standar ya, dengan sabun dan air mengalir tentunya. Itu lebih disarankan daripada dengan hand sanitizer. Terus menjaga jarak, untuk bersepeda ini jaga jaraknya kurang lebih 20 meter, itu anjuran dari Kemenkes. Terus sebisa mungkin menghindari kontak fisik, menghindari sentuh mata, hidung, dan mulut, terus segera mandi dan ganti baju setelah berolahraga, dan membersihkan peralatan olahraganya. Nah, aku potong sebentar ya, Dok. Ya. Nah, Dokter Imel, kan ada nih orang yang bilang bahwa kalau kita lagi olahraga, kalau pakai masker nggak baik. Nah, karena jadi gampang sesek dan lain sebagainya. Nah, kalau dari sisi kesehatan tuh sebetulnya saya pengen tahu nih, jadi mana yang benar ya gitu? Apakah kita baiknya pakai masker, apa kita baiknya melepaskan masker saat berolahraga atau bagaimana sih, Dok? Itu pertanyaan. Asal jaraknya masih 20 meteran gitu masih boleh sih sebetulnya. Untuk kalau membuka yang untuk masker? sepeda, iya. Oke. Nah, Tapi tapi kalau berdekatan sebaiknya tetap pakai masker. Nah, tapi pengaruh masker itu sendiri terhadap pernapasan atau gimana sih, Dok? Ada pengaruh nggak sih sebetulnya? Apakah ini cuma kayak, itu nggak bener tuh kalau pakai masker bakalan sesak napas nantinya, jadi malah bahaya untuk jantung dan lain sebagainya, atau gimana, Dok? Saat Itu olahraga. terpulang dari masing-masing ya. Jadi kalau misalkan sesak ya mungkin dikurangin dulu, agak lebih pelan dulu gitu. Oh, oke. Ya. Jadi sebetulnya memang ada pengaruhnya ya, Dok ya? Pasti ada tetap pengaruhnya, ya, tapi gitu. Dalam batas tertentu ya. Jadi nggak pasti berpengaruh buruk gitu. Tergantung sama masing-masing. Oke. Jadi kalau memang kita harus, karena kita kondisi COVID pandemi kayak begini, kita tetap pakai masker. Sebaiknya Kalau tetap pakai masker, tapi kalau memang udah dengan jarak yang 20 meter itu ya udah aman, ya kita bisa buka masker sih. Dan kalau kondisi di saat kita lagi kayak pas lagi kita bersepeda, pas pakai masker udah agak-agak gimana, kita mungkin better buka aja, dipelankan atau dibuka. Ya, Oke, dibuka dan dijaga jaraknya tetap ya, Dok ya. Oke. Terus ada tips apa lagi nih, Dok? Oke. Saya lanjutkan ya. Ya. Secara umum untuk latihan fisik itu bisa dilakukan sekitar 1-2 jam setelah makan. Jadi tidak boleh dalam keadaan perut kosong, tapi juga tidak boleh dalam keadaan perut terlalu penuh. Oke, gitu ya, Dok ya? Itu ya. Terus untuk tipenya sendiri, latihan fisik itu ada 2 tipe, yaitu aerobik dan anaerobik. Kalau yang aerobik itu contohnya antara lain yang kardio ya, yang bersepeda, terus jalan cepat, lari, nah itu aerobik. Kalau yang anaerobik itu contohnya kalau kita angkat beban, nge-gym, nah itu masuk yang anaerobik. Gitu. Oh, oke. Nah, Dok, sebelum kita lanjut ke poin berikutnya, saya mau bertanya nih, Dok. Nah, kalau misalnya dibilang sebaiknya dilakukan 1-2 jam setelah makan ya, Dok ya, dan nggak boleh perutnya kosong. Nah, kalau misalnya nih ada orang yang bersepeda subuh, Dok, udah pagi-pagi bangun, misalnya yang muslim sholat subuh dulu jam 5, belum sempat makan nih, Dok, gitu. Terus habis itu udah langsung ngumpul karena teman-teman udah nunggu nih gitu untuk grup jalan bareng mulai jam 5.30, takut telat. Nah, jadi apa yang mesti dilakukan sih, Dok, kalau kayak gitu, Dok? Minimal mungkin minum teh manis atau apa ya. Jadi paling enggak perut tidak boleh kosong. Oh, gitu. Oke. Jadi sebelum goes tuh, Dok ya, langsung minum teh manis atau perut nggak boleh. Pokoknya itu ya. Oh. Kalau untuk makanan sebelum kita berolahraga itu biasanya kita pilih yang tinggi serat seperti oatmeal, yang indeks glikemiknya juga rendah. Jadi dia kita nggak cepat lapar, terutama kalau misalkan kita mau goes yang durasinya panjang ya. Jadi bisa dipilih yang golongan yang indeks glikemiknya rendah seperti oatmeal. Terus pisang juga bagus karena dia tinggi kalium, mengurangi kemungkinan risiko hipokaleminya pada saat kita banyak keluar keringat dan lain-lain. Terus itu yang protein tinggi juga bagus seperti misalkan telur rebus itu juga bagus itu untuk persiapan sebelum goes. Jadi sebetulnya goeser ini
sediain makanan itulah di rumah ya. Jadi kalau seandainya dia udah mau, bener ya Om Har ya. Jadi saat kita memang benar-benar mau goes subuh gitu ya, atau mau kumpul saat telat bangun atau gimana, makanan itu udah ada. Jadi paling enggak kita makan dulu, isi dulu perut dengan tadi yang udah disebutin beberapa makanan dari Dokter Email. Jadi kita udah benar-benar ya semoga jadi untuk proteksi pertama itu udah terjadi ya gitu, udah kita lakukan untuk pencegahan hal yang tidak diinginkan. Oke, lanjut Dok. Oke. Untuk frekuensinya sendiri itu disarankan 3-5 kali dalam seminggu. Gitu. Apa namanya, setiap olahraga itu harus dimulai dengan pemanasan sekitar 5 menitan ya. Terus latihan intinya 30-45 menit, terus harus disusul dengan pendinginan 5 menit. Kurang lebih seperti itu. Untuk pemanasannya tadi sudah diterangkan sama Om Haryoto ya. Yang untuk pemanasan terutama yang otot-otot yang akan dipakai ya, yang akan dipakai pada saat goes. Terus pada saat kita melakukan olahraga itu kita harus selalu ingat ada target heart rate. Jadi apa namanya, denyut nadinya itu harus diperhatikan. Maksimal itu 220 dikurangi usia dalam tahun. Jadi misalkan saya usia 40 tahun, berarti 220 dikurangi 40. Itu maksimal heart rate yang harus saya perhatikan bahwa saya harus stop nih gitu pada di saat olahraga. 180 berarti ya Dok ya? Iya. Nah, biasanya dipertahankan antara 50-85% dari 180 itu. Jadi lebih rendah lagi malah sebetulnya ya, Dok ya. Lagi. Itu titik amannya ya Dok ya. Ya, titik amannya. Oke. Nah iya nih Dok. Nah belakangan orang banyak sebetulnya kalau kita melihat ada ya maksudnya cerita atau ada informasi ya bahwa ada orang yang bersepeda terus kenapa-napa gitu. Itu memang lebih karena ini ya Dok ya. Secara heart rate-nya lagi berdetak cukup cepat atau memang tidak sesuai dengan standar yang berlaku dengan usianya dia gitu ya, maksimumnya ya gitu. Nah itu memang banyak orang yang nggak perhatiin sih Dok, tapi ini bagus banget informasinya mengenai kayak gini. Jadinya orang juga aware, jangan dipaksakan ya, benar ya Om Har ya. Nah itu kadang-kadang suka terjadi kan ya Dok ya Om Har ya, bahwa orang bersepeda karena grupnya kebetulan ikutnya sama grup yang kenceng nih gitu. Terus malu kalau seandainya kita sendirinya lambat gitu ya. Nah itu yang sebetulnya nggak baik, jangan sampai dilakukan seperti kayak gitu ya. Oke. Nah untuk itu tunggu Dok, stop. Aku mau coba tanya sedikit dulu sama Om Har. Nah untuk menghindari hal kayak gitu ya Om Har, kalau misalnya apakah sebaiknya kita memilih kelompok tertentu untuk bersepeda atau gimana sih Om supaya menghindari terjadinya hal yang kayak ini orang yang kenceng, ini yang ngebut atau dan lain sebagainya gitu? Iya, benar. Jadi tadi pertama biasanya kalau dia gabung dengan komunitas klub satu rumah atau satu kantor kan kedekatan emosional. Ya, artinya mereka lebih solid sebenarnya. Kalau ada yang tidak kuat ya pasti ada mentolerir, artinya pasti biasanya menunggu yang kencang biar nggak terlalu ketinggalan jauh, menunggu dia. Jadi memang lebih baik berkelompok dengan yang hubungan emosionalnya itu lebih dekat, artinya satu kompleks, satu kantor, atau memang teman mainnya sudah kenal. Tapi kan akan solid itu, secara solid dalam artian kalau kawannya lagi dalam kondisi capek ditunggunya dan seterusnya gitu. Jadi sebenarnya butuh kompak ya, harus kompak sebetulnya. Dan harus punya toleransi yang cukup tinggi. Jadi jangan memaksakan kehendak. Ada temennya yang merasa memang nggak terlalu cepat, ngayuh, ya mbok kita jalan-jalannya diperlambat kayak gitu ya. Oke. Thank you Om Har tipsnya. Oke, dokter, apalagi nih tipsnya Dok yang penting banget? Ya, selama berolahraga kita juga harus minum yang cukup. Nah, kalau banyak keringat, ini minumnya bisa dipilih antara air putih atau minuman yang berelektrolit juga boleh. Oke, gitu ya Dok ya. Oke. Terus apa lagi Dok? Ya, untuk pencegahan cedera pada saat bersepeda, ini ngomong-ngomong saya ambil fotonya latar belakangnya dari Nuvasa loh. Nuvasa memang Nuvasa cantik ya Dok ya. Hari, iya. Nuvasa di sore hari. Dokter suka ke Nuvasa untuk santai, untuk rileks ya Dok ya, ngeliat sunset. Hunting foto. Hunting foto sekalian juga. Oke. Untuk postur tubuh yang benar mungkin tadi udah dijelaskan sama Pak Haryoto, Om Har. Ya.
Tapi boleh dijelasin lagi sih, Dok, perbedaannya apa? Kenapa posisi kepala sini, posisi punggung ini? Ya, untuk posisi kepala itu harus mengikuti alur lengkung dari tulang belakangnya, jadi dia harus lurus ya. Terus pandangan diarahkan ke lintasan yang berada di depan dan fokus di jarak pandang. Terus posisi punggung, ini posisi punggungnya sifatnya dinamis. Jadi kadang-kadang bisa seperti yang gambar pertama, tapi juga bisa seperti gambar yang kedua. Jadi menyesuaikan dengan kondisi trek dan kecepatan sepeda. Oh, oke. Terus untuk posisi tangan dan bahu, itu tangannya diletakkan pada stang dengan ibu jari kelingking dan jari manis memegang grip, lalu dua jari yang lain siap ke pengait rem ya. Terus posisi lengannya pada siku agak menekuk ke samping, jadi tidak boleh terlalu kaku, ditekan gitu, itu bisa menyebabkan nyeri bahu. Nanti akan saya terangkan di belakang. Terus untuk posisi kakinya, kaki diletakkan ujung telapak kakinya pada pedal dan posisi kaki pada pedal lurus seperti jam menunjuk ke angka 6. Ke pukul 6. Jadi memang harus lurus ya, Dok ya? Iya. Oh, oke. Terus untuk cedera yang mungkin terjadi dan cara mengatasinya. Nah, ini penting banget nih, Dok. Banyak banget orang-orang yang cedera-cedera gini, udah cuek lah, ntar ya lanjut gitu. Iya, ternyata patah. Iya, makanya ini penting nih buat diketahui ya, goeser, Om dan Tante semua. Lanjut, Dok. Oke, untuk luka memar atau kesleo yang bisa terjadi ya pada saat kita jatuh dari sepeda, itu prinsipnya adalah rise. Jadi rest itu posisikan area yang memar ini. Jadi misalkan pada gambar ini ada posisi kakinya ya yang memar, itu posisi kakinya diletakkan dengan posisi senyaman mungkin yang untuk mengurangi resiko nyerinya. Terus harus dikompres pakai es. Nah ini perlu diingat karena kadang-kadang suka dikompres panas atau dikasih salep yang panas. Ya, gitu. 3 hari 4 hari awal itu harus dikompres pakai es karena pada saat ini adalah fase di mana jaringan cairan dari dalam pembuluh darahnya itu keluar ke jaringan sekitarnya. Jadi pada saat ini fasenya bengkak. Kalau dia dikompres pakai es, dia vasokonstriksi dari pembuluh darahnya sehingga cairannya itu berkurang yang keluar ke jaringan sekitar pembuluh darah. Jadi bengkaknya akan berkurang. Dok, sorry, aku mau tanya deh. Kalau seandainya ini kondisi dia udah sampai di rumah mungkin ya bisa gitu. Tapi kalau misalnya tiba-tiba nih dia goes di tempat yang agak lumayan jauh, pada saat dia terjadi memar atau kesleo ini on the spot, nggak ada es. Ada alternatif penggantinya nggak sih, Dok? Apa yang harus dilakukan untuk ini? Boleh bawa blue ice mungkin ya, atau es yang ditonjok terus jadi dingin itu. Oh, oke. Jadi sebetulnya saat sepeda itu salah satu bagian dari perlengkapan atau supporting yang harus supporting goods lah ya gitu. P3K lah istilah kali Om Har ya, yang harus disediakan lah ya gitu sebetulnya ya untuk menghindari ini. Yang penting dingin, yang penting dingin. Oh, oke. Ya. Kalau misalnya dikompres pakai misalnya ada kain yang kita kasih air kurang dingin sih betulnya. Tapi itu udah salah satu yang bisa untuk ini juga ya. Bisa untuk pertolongan pertama. Untuk pertolongan pertama. Oke. Terus yang ketiga elevate. Elevate itu ditinggikan posisinya. Jadi kalau misalkan udah sampai rumah bisa diposisikan diganjel sama bantal atau apa gitu ya untuk meninggikan. Dan kompres. Kompres itu balut tekan. Jadi biasanya pakai elastic bandage. Itu akan mengurangi nyerinya juga supaya orangnya bisa tetap mobilisasi. Gitu. Oh, oke. Iya. Jadi singkatannya RISE. R-I. Enak nih. Gampang ingatnya. Rest, ice, elevate, and compress. RISE ya, Dok ya, betul. Nah. Oke, untuk luka lecet. Jadi luka lecet itu kan kadang-kadang berdarah banyak ya, terutama kalau misalkan di daerah kepala atau di daerah-daerah tertentu itu kadang-kadang darahnya lebih banyak dan bikin panik. Ya. Betul, Dok. Untuk menghentikan pendarahan itu kita bisa melakukan dengan penekanan dengan kain yang bersih di tempat lukanya itu sampai dia berhenti pendarahannya. Jadi jangan di otak-atik, maksudnya digesek gitu, jangan digesek, justru ditekan, tekan aja. Kalau misalkan kainnya basah, tekan lagi pakai kain yang baru gitu, sampai dia berhenti. Terus
Yang kedua, dibersihkan lukanya dengan sabun dan air mengalir, terus dikeringkan, baru diberikan krim untuk mencegah infeksi. Jadi biasanya kasih salep antibiotik ya. Oke. Gitu. Ya. Terus untuk dislokasi bahu. Nah, ini nih beberapa suka terjadi kondisi Ya. seperti kayak gini, Dok. Gimana nih? Ya, tadi juga sebelum presentasi sempat ngomong-ngomong sama Om Har ya. Jadi katanya sering kejadian ya, Om ya. Ini paling sering. Ini paling sering Iya, nih. makanya. Jadi kalau ada dislokasi bahu, jadi bahunya ini keluar dari tempurungnya, itu yang bisa kita lihat tampak deformitas atau bentuknya beda ya, dan nyeri di daerah bahu. Nah, ini diposisikan atau disupport lengannya senyaman mungkin, bisa dengan bantuan arm sling, jadi kain dibikin bentuk segitiga gitu. Terus untuk menahan bahunya supaya posisinya nyaman, terus segera dibawa ke rumah sakit. Jadi udah nggak bisa didiemin ya, Dok ya. Jadi Ya. untuk pertolongan pertamanya diposisikan nyaman dulu bahu yang supaya, injur itu ya, yang kena itu ya. Diimobilisasi dulu supaya nggak banyak bergerak tapi nyaman gitu. Terus segera dibawa ke rumah sakit. Jadi jangan dimanipulasi, nanti makin bengkak atau susah untuk memperbaiki. Oke, iya. Terus untuk luka di kepala. Jadi ini tadi sudah saya sebutkan di depan, luka di kepala itu biasanya darahnya banyak. Nah, ini cara menghentikan pendarahannya sama, ditekan lukanya dengan kain bersih. Terus kita harus memperhatikan tanda-tanda sebagai berikut. Kalau misalkan orangnya mengantuk, jadi ngantuk makin lama makin ngantuk, terus ada sakit kepala, ada muntah, terus pandangannya ganda, itu harus segera dibawa ke rumah sakit. Karena kita harus memastikan apakah ada pendarahan di dalam tempurung kepalanya atau tidak. Oh, istilahnya kayak geger otak gitu ya, Dok ya? Geger otak kan bisa ringan, bisa sedang, bisa berat. Kalau takutnya kan ada pendarahan, jadi mungkin perlu CT scan atau diperiksa lebih dalam gitu. Jadi harus dibawa ke rumah sakit. Iya, berarti kalau saya lihat dari tips-tips yang diberikan sama dokter ini ya, dokter Email, kayaknya kita penting banget untuk bersepeda membawa kain bersih ya, Bu Dok ya. Gitu ya. Kalau saya bersepeda, meskipun saya pakai sepeda lipat pun juga tetap saya bawa tas sih, gitu. Buat dompet, buat handphone gitu. Tapi memang ada baiknya kita bawa kain bersih ya, gitu ya. Untuk apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, untuk siap-siap sudah ada gitu ya. Oke. Nextnya Dok, apalagi Dok? Oke, kalau sekarang kita menemukan korbannya tidak sadar. Jadi pada saat jatuh dari sepeda terus tiba-tiba tidak sadar. Nah, itu kita harus memastikan korbannya dalam lingkungan yang aman. Jadi kalau misalkan dia terjatuhnya di tengah jalan, ya harus diangkat dulu ke tempat yang aman supaya tidak ada misalkan kena mobil lewat atau apa gitu ya. Terus kita bisa lakukan cek kesadaran, caranya dengan menepuk bahu, ditepuk gitu sambil memanggil namanya kalau misalkan kita kenal sama orangnya. Gitu. Ya. Terus kalau misalkan sudah terkonfirmasi ada henti nafas dan henti jantung, nah itu harus segera panggil bala bantuan. Jadi biasanya kalau kita bersepeda kan rame-rame tuh. Iya. Ya, orang yang mengecek kesadaran dan mengkonfirmasi kalau si korbannya ini henti nafas dan henti jantung, itu panggil temannya. Jadi jangan dia sendiri. Tidak boleh meninggalkan si korban. Oke. Jadi temannya suruh panggil ambulans, terus dia sendiri harus mulai CPR. Oke. Yang ditekan-tekan itu ya, Dok ya? Iya. Bantuan pernafasannya. Nah, ini coba saya ini ya, ada videonya. Boleh lihat, Dok. Ya, silakan. Ini belum nyala sepertinya. Nah, oke. Ini ya. Bisa diperhatikan tangannya. Oke, jadi tangan yang bawah itu kebuka ya, Dok ya? Iya. Jadi kita pakai ini. Oke, pakai ini ya berarti ya. Iya. Oke. Dan dia menggunakan tangan kanan ya, berarti yang bagian bawah, kiri yang atas. Tergantung kidal atau enggak. Oh iya benar ya, tergantung kidal apa enggak ya. Ya benar. Jadi hitungannya jelas tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Ini 100 sampai 120 kali per menit. Oke, per menit ya. Per menit. 100 sampai 120 kali per menit ya. Kalau sudah 5 siklus jadi 5 menit harus ganti orang. Oh, kenapa Karena tuh, pasti Dok? capek. Oh, Karena pasti capek. oke. Iya. Nanti malah membahayakan si orang yang membantu ya, gitu ya. Iya. Oh, oke. Jadi harus Nanti ganti orang. tekanannya segala nggak bisa sekuat Udah ini. nggak maksimal Jadi, juga ya. perhatikan bahu sama tangannya itu yang melakukan CPR tuh lurus dan gunakan tekanan di sini. Oh, oke. Apa istilahnya ya? Telapak tangan tapi yang bagian kerasnya itu yang bawah ya? Iya, kayak kalau kaki tumitnya gitu Ya, ya. kayak tumitnya gitu. Kayak sikutnya ya, tumitnya. Oh, oke. Ya. Oh, jadi memang push Mudah hard and sebetulnya. fast ya. Ya. Oke. Oke. Nah, saya lanjutkan ya. Ya, nah. Untuk rasa baal dan tidak nyaman di area tulang duduk, nah itu penyebabnya adalah penekanan saraf dan pembuluh darah oleh sadel. Jadi namanya Alcock syndrome. Oh, oke. Ini mah sering banget, Dok. Kita langsung kayak goyang-goyang sendiri gitu. Iya. Benar. Gitu. Oh, nah, oke. itu cara mengatasinya kita harus memilih sadel dengan bentuk dan ukuran yang paling tepat dan nyaman untuk Anda. Ini masing-masing harus coba sendiri. Jadi mana yang paling nyaman. Gitu. Terus untuk duduknya posisinya agak ke belakang. Jadi agak ke belakang ya, agak mundur gitu ke belakang. Oh, jadi bukan pas yang di tengah sadelnya itu ya, Dok ya? Makin ketekan kan. Nanti saraf dan pembuluh darah di daerah perineum atau di daerah selangkangannya itu makin ketekan. Jadi kalau makin ketekan makin cepat terasa tidak nyaman. Oh, gitu. Iya, Terus benar-benar. posisi sadelnya harus diatur benar-benar horizontal, jadi lurus gitu atau sedikit miring ke depan. Oke. Gitu. Tapi jangan terlalu miring juga, nanti merosot. Iya. Gitu. Terus tinggi sadelnya juga diatur ya. Terus pada saat kita mengayuh sepeda, sesekali pantatnya harus dinaikkan. Ini seperti yang ada di gambar di fotonya. Jadi nggak boleh duduk terus gitu ya? Iya. Sesekali aja nanti dinaikkan. Oke. Untuk nyeri bahu dan leher atau baal dan tidak nyaman di pergelangan tangan dan telapak tangan, itu penyebabnya adalah penekanan saraf dan pembuluh darah oleh pegangan sepeda yang terlalu kuat. Jadi kalau kita ininya gitu terlalu kuat atau bahunya terlalu kencang, makanya bahu ini harus rileks. Bahu sama lengannya ini harus rileks dan agak menekuk. Tadi kan sudah dijelaskan di depan posisi yang benar. Iya. Gitu. Atau pegangan sepedanya terlalu lebar, jadi kita terpaksa menahan kan. Kalau terlalu lebar dia menahan, kalau ngayuh sepedanya cepat. Jadi memang penting banget ya sebetulnya ukuran sepeda itu dengan tubuh kita ya, Dok ya. Ya, Om Har ya. Jadi nggak sembarangan main beli aja ukuran nggak ngasal gitu, enggak ya. Itu akan efeknya sangat tidak baik ya. Iya, harus disesuaikan dengan anatomisnya kita masing-masing ya, yang pemakainya. Terus posisi sadelnya juga harus tepat. Nah, ini cara. Yap, Op. Oke, untuk cara mengatasinya, kita harus merilekskan pergelangan tangan dan bahu. Terus sesekali pegangan tangannya dilepaskan, sama seperti yang tadi ya, harus pantatnya dinaikkan sesekali. Terus diatur tinggi pegangannya agar tepat ya, sesuai sama anatomisnya kita. Boleh dibalut pegangan sepedanya dengan balutan yang supaya agak empuk ya. Oke. Keras. Terus pilih ukuran ban yang sesuai, tidak boleh terlalu besar atau terlalu kecil, supaya sepedanya ini ngalirnya juga lebih halus. Kalau dia kasar ini juga makin membuat pada saat cepat ya ngayuhnya, ini membuat kita terpaksa menahan dengan bahu sama lengannya. Gitu. Oke. Ini bikin nggak nyaman. Nah, ini berhubungan nih sama yang tadi udah Om Har cerita ya mengenai jenis-jenis sepedanya ya. Jangan sampai pakai sepeda lipat di tempatnya MTB ya yang trekkingan. Itu sangat tidak ya. Iya, betul. Oke. Benar-benar sekali Om, benar-benar Dok ya. Lanjut, Dok.
Oke, terima kasih. Oke, wah gila banyak banget nih. Wah, banyak banget ya Dok tips-tipsnya, terus habis itu pertolongan pertamanya seperti apa gitu dan lain sebagainya. Nah, aku mau nanya nih ke dokter. Nah, dari sisi kesehatan, sebetulnya apakah kita bermain sepeda di pinggir jalan raya dengan tingkat polusi yang cukup lumayan banyak atau waktu-waktu tertentu yang kayak misalnya kita main jam-jam sibuk nih, kita mau ke arah Nufasa atau kita mau ke arah Barelang. Kadang-kadang kan kita harus ngelewatin dulu jalan raya yang banyak. Nah, tips-tips apa sih Dok supaya kita tuh secara kesehatan ini baik apa enggak atau sebaiknya bagaimana sih Dok? Dan sebetulnya kita bersepeda tuh di area yang seperti apa ya Dok ya? Gitu. Areanya tentu yang seperti di gambar ini contohnya. Jadi semakin banyak lingkungan yang hijau gitu, itu kan dan jarang ya, maksudnya jangan terlalu yang padat kalau misalkan kita mau berolahraga, tentu akan lebih bagus daripada yang lingkungan yang padat dengan kendaraan. Gitu. Oke. Terus kan pada saat pandemi ini kan kita juga memakai masker, jadi itu juga membantu untuk mengurangi polusi yang terhirup oleh kita pada saat kita berolahraga. Gitu. Oh, oke. Ini kita lihat videonya di Nufasa lagi ya bersepeda. Dan ini mereka bukan hanya sepeda di pinggir jalan tadi yang kiri kanannya pohon-pohon yang rindang, yang cantik dan segar. Mereka juga bersepeda di pinggir pantai nih Dok kalau dilihat sini. Ya, jadi memang di sini sih di Nufasa memang banyak banget keren dan banyak spot-spot yang dipakai buat olahraga bukan hanya sepeda tapi jogging ya. Gitu. Nah, Om Har, aku mau tanya ya Om Har. Nah, kalau misalnya nih ya, kita kan kadang-kadang bersepeda berkelompok Om Har. Om Har pernah ngalamin nggak sih gitu kondisi yang terjadi tadi disebutkan oleh Dokter Email nih. Tiba-tiba dalam kelompok Om Har ada yang injured atau tiba-tiba ada yang mungkin pingsan karena jatuh atau apa gitu. Dan di kelompok itu apa yang dilakukan gitu loh Om? Sering banget. Sering artinya pernah beberapa kali nemuin kasus. Minggu lalu saya sendiri mengalami biasanya saya nggak pernah naik ada bukit, memang kita sebut kelok 14 uphill banget. Jadi ada memang keloknya 14 di kawasan Durian. Saya main sore jam 4 sore masuk, kemudian berempat gitu ya. Kemudian ini rute udah lama banget, ada 2-3 tahun saya nggak ngelewatin. Tapi sore itu karena pengen juga menikmati bukit itu, kami naik. Dan betul terasa, jadi kuping itu sudah ning gitu, udah bunyi ning. Kemudian saya tahu diri karena berarti itulah kemampuan saya berhenti. Jantung betul, rate-nya kata dokter betul, jadi udah detak-detak itu udah terasa banget. Nah, saya 2 kawan, yang satu tetap maksa sampai ke puncak, dan apa yang terjadi muntah gitu, dan muntah. Nah ini yang tadi, tapi ketika saya tanya kenapa maksa, ini saya harus mau melatih, tapi ada resikonya tadi. Jadi memang kami nyadar sih, tapi artinya ini juga tidak baik. Artinya kalau memang sudah terasa ada sesuatu yang dalam tubuh kan pasti signal ada tuh, entah tadi jantung berdetak, kuping terasa angin, itu saya udah pasti berhenti. Itu udah kayak udah tanda-tanda ya Om Har. Makanya kenali diri ini penting. Kenali diri penting banget ya, betul ya, kenali diri penting banget. Terus kalau mungkin berkelompok ya, kalau memang harus menyediakan perlengkapan P3K-nya ya, gitu. Betul sekali. Oke. Nah, sekarang udah banyak nih pertanyaan, kita udah keseruan ngobrol. Oke, kita jawab pertanyaan dari partisipan dulu ya, Om Har, Dokter Email. Ini ada pertanyaan dari Pak Yandi Muhammad ya. Tadi sudah dibilang sih mengenai bersepeda harus ada partnernya. Untuk yang soloist biker, Jiko. Tapi jadi dia sepeda sendiri nih, Om, Dok. Ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di tengah jalan, apa yang harus dipersiapkan? Mungkin Om Har dulu bisa kasih ini tips yang sebagai goeser sejati nih gitu, yang udah sering banyak mengalami hal. Saya merujuk kepada kasus yang nyata ya, kejadiannya di Barelang. Beliau ini solo, kemudian sudah sampai Sembulang, sudah merasa nggak enak, tapi masih sempat telepon anaknya. Makanya kejadian fatality-nya di mobil waktu dia dijemput anaknya. Nah ini memang disarankan kalau solois, ya ini tetap harus cari partner sih. Jadi apapun terjadi resiko baik. Mungkin badan kuat tapi faktor X kan kita tidak tahu ya.
Betul, Kalau betul. mau solois ya yang artinya yang keramaian banyak Rute-rutenya ya, rutenya banyak ramai. rute ya. Ya, Kalau jauh betul. seperti itu, ya alhamdulillah masih bisa telepon anaknya waktu itu kan. ya betul, betul sih. Kira-kira begitu saran kita ya. Ya, Jadi ini terpulang kesiapan si ridernya nih. Karena iya betul. kecelakaan bisa bukan karena sehat, badan sehat nih benar, tapi faktor lain. Jadi Iya. tetap bertangan, gitu Om. Mungkin kalau seandainya kalau solo yang seperti dokter email bilang ya, kita harus prepare terhadap diri kita sendiri Ya, dulu betul. nih. Terus kita juga tahu kemampuan kita, ya kan? Terus kita udah siapkan perlengkapan di mana kalau terjadi sama kita udah lakukan hal yang seperti ini. Ya, apa yang udah ada di situ. Dan mungkin kalau saya juga bisa bilang bahwa sebaiknya jangan jauh-jauh kalau solo ya. Kalau di sekitar komplek nggak apa-apa gitu. Tapi hindari solo biker ya seharusnya. Kalau perlu ada partner. Ajak suami, istri, pasangan, atau mungkin teman ya. Paling nggak minimum berdua ya, ada buddy, bener ya. Oke. Terus next question gitu. Nah, di sini dibilang setelah menempuh berapa kilometer atau ada waktu tertentu nggak ya, dokter email dulu lah, aku tanya, pesepeda harus beristirahat gitu. Tergantung masing-masing ya. Di slide saya juga ada ya. Salah satunya dengan menilai target heart rate-nya. Jadi pada saat kita udah merasa capek atau ada keluhan, misalkan tiba-tiba telinganya berdenging seperti yang tadi Om Har ngomong, atau pusing atau apa, ya harus berhenti gitu. Ya, jangan dipaksakan. Kalau ada tanda-tanda itu ya, Dok ya. Terus saya mau menambahkan, misalkan untuk orang-orang yang dengan diabetes kencing manis, itu harus diperhatikan benar gula darahnya. Jadi pada saat sebelum dia mulai berolahraga, olahraga apapun, jadi bukan hanya bersepeda, itu gula darahnya harus dicek dulu. Itu tidak boleh lebih dari 200 pada saat dia mau melakukan olahraga. Oh, oke. Jadi ada pengecekan gula darah untuk orang-orang yang punya diabetes seperti kayak gitu ya. Yang mau berolahraga. Terus nggak boleh lebih dari 200 ya, Dok? Iya. Terus intensitas dari olahraganya juga harus diperhatikan. Jadi ada orang-orang tertentu yang hanya boleh intensitas yang sedang, ada yang bisa sampai intensitas tinggi. Gitu. Nah, ini mungkin masing-masing akan berbeda, konsultasi dengan dokternya masing-masing karena lihat kondisi dari badannya masing-masing dulu gitu. Betul. Jadi sebetulnya memang kondisi badan sendiri kita harus tahu ya, Dok ya. Itu yang paling utama ya. Jadi dari situ tindakan preventif apa yang mesti kita lakukan ya sebelum kita melakukan olahraga, bukan hanya bersepeda tapi exercise lainnya ya. Iya, betul. Oke. Nah, kalau Om Har, kalau dari pengalaman Om Har nih biasanya kan misalnya rata-rata komunitas sekarang aku lihat nih sekarang malah lebih banyak nih eksekutif muda atau ibu-ibu dan bapak-bapak muda yang bersepeda ya gitu ya. Yang bisa dibilang udah 30-an ke atas nih gitu sampai bahkan 60 70-an. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan yang tadi bahwa berapa kilometer sih sebetulnya untuk bersepeda sebaiknya untuk tetap bisa beristirahat gitu atau ngaso dulu lah gitu baru lanjut lagi atau gimana, tips ada gak Om biasanya yang dilakukan sama Om Har dan komunitas? Kalau yang sudah biasa, mamanya dalam artian sudah seminggu 2 kali gitu ya dalam minggu. Itu di antara 15-20 km sekitaran 1 jam berehat. Ini berehat. Ya. Tapi kalau kemudian di MTB kan beda lagi karena tenaga yang dikeluarkan ketika lagi main di cross country lebih banyak tenaga besar. Itu di 5 kilo tergantung rute ya, rute menantang atau enggak tuh udah berhenti, udah pas gitu, udah berkeringat banget. Oh, oke. Jadi memang tergantung dia pakai sepeda apa dan untuk apa ya gitu ya. Ya, kalau kita road bike yang tadi dibilang di 15 sampai 20 km lah ya. Mau road bike maupun sepeda lipat gitu ya. Tapi kalau ternyata yang biasa ya, bukan yang normal ya. Kalau pro udah lain cerita ya Om ya Dok ya. Karena pro kan juga biasanya juga udah tahu tentang kesehatan tubuhnya dia sendiri dan sudah melakukannya reguler kan. Ini kan buat kayak kita nih yang cuma memang sebetulnya untuk olahraga, untuk kesehatan cuma weekend dan lain sebagainya. Oke, jadi kalau MTB, nah itu yang cuma tidak itu tapi karena dia effortnya lebih besar di 5 km aja kita harus sudah istirahat ya, gitu. Dan tadi juga apalagi Dok? Mas Rehan mau menambahkan aja.
Jadi perlu diperhatikan juga jangan sampai kita dehidrasi pada saat kita melakukan Betul. olahraga. Oh, Itu oke. makanya harus bawa minum yang cukup. Ya, Gitu. betul. Kalau misalkan kita permen juga boleh loh dibawa kalau misalkan ini. Jadi kalau sewaktu-waktu misalkan udah keringat dingin, terus udah mau pingsan atau apa gitu. Isi permen gitu kalau nggak ada minuman, isi permen bisa ya, Dok? Minuman tetap harus. Cuman untuk menghindari adanya hipoglikemi, jadi kurang gulanya, nah itu bisa pakai permen. Atau coklat dong, berarti boleh juga, Dok. Saya pencinta coklat nih soalnya. Boleh aja, tapi coklatnya yang bener, maksudnya yang ada gulanya ya. Enggak, yang ada. Yang perlu gulanya soalnya. Yang perlu, karena memang butuh gula ya, asupan gula di dalam situ. Teh manis anget, nah biasanya gitu boleh. Tapi itu kalau orangnya benar-benar sudah sadar penuh ya. Kalau orangnya pingsan jangan dipaksain minum teh, nanti malah kesedak. Iya. Wah, gila banyak banget ya. Terus tunggu aku cek lagi, ada pertanyaan lagi ya. Ada pertanyaan nih dari Pak siapa ya? Bentar ya, aku cek ini. Pak Lukita. Ada pertanyaan, saya pemula yang mau mencoba bersepeda. Jadi ini yang bertanya nih Bapak atau Ibu, karena nggak ada namanya di sini. Dia masih pemula banget nih, Om Har gitu. Dokter Email, dia mau bersepeda. Sebaiknya beli sepeda lipat atau sepeda biasa. Nah ini tips, mungkin ini lebih ke Om Har ya. Ya Om Har untuk bisa menjawabnya. Iya, tadi di awal kebutuhan ya. Tadi ada 4 jenis, mau di jalan raya atau mau adventure, mountain bike. Kalau jalan raya mau pro, sepeda balap. Mulai berarti nggak usah ada sepeda balap. Berarti ada pilihan sepeda lipat atau city bike yang ringan-ringan aja di komplek dulu, boleh. Atau kemudian mau ke tempat yang lebih aman, contoh di kawasan Harbor Bay gitu ya. Konser di bawah, pakai mobil, kemudian goes di sekitaran. Jadi untuk pemula dengan jarak dekat dan flat, tidak usah menggunakan power otot kaki yang terlalu. Itu saran saya kalau udah pemula di Delhi masih dibilang tepat sekali. Oke, tempatnya jadi sepeda lipat ya Om ya. Sepeda lipat banyak banget tuh sekarang, mulai dari banyak banget, dari yang murah sampai mahal banget gitu ya. Jadi udah tergantung orang yang suka apa ini. Nah, ada satu pertanyaan terakhir ini buat dokter nih kayaknya, Dok, buat dokter Email. Mohon maaf, pertanyaan gini. Katanya kalau sepedaan bisa mengganggu saluran pipis. Mitos atau fakta tuh, Dok? Gitu. Mitos tuh. Jadi goeser, Om, Tante, ternyata sepedahan tidak mengganggu saluran pipis gitu ya. Jadi itu hanya mitos gitu. Tapi memang benar sih, Dok, karena jangan sering-sering sepeda loh gitu loh. Nanti ganggu itu loh proses untuk mengeluarkan air kecil, buang air kecilnya loh, kata dia gitu, karena keganggu. Asal ini sih Mas Rehan. Jadi yang perlu diperhatikan tadi yang secara berkala mengangkat pantatnya itu loh. Jadi supaya nggak kram ya, Dok ya. Nggak kram. Soalnya kan kram itu kan sebetulnya tanda bahwa ada penekanan di saraf yang ada di tempat tersebut sama pembuluh darah. Jadi bagian itu tidak mendapatkan pendarahan yang cukup. Makanya dia bereaksi dengan kram jadinya gitu. Oke, betul. Tapi itu hanya sementara sebetulnya. Jadi kalau kita tahu clue-nya, jadi cara menghindarinya untuk mencegahnya sih no problem. Oke. Wah, goeser nih kayaknya senang banget ya kita kumpul hari ini di webinar ini, dapat informasi yang sangat-sangat bermanfaat buat saya. Ini mah informasi yang benar-benar bagus banget karena baru banget loh, Dok. Kita juga kadang-kadang cuma ya udahlah tahu main sepeda asal goes aja, asal ngayuh doang gitu. Nah, ini informasi dari Om Haryoto dan juga dari Dokter Email itu sangat bermanfaat buat kita. Jadi kalau saya bisa ambil ringkasan atau summary dari pembicaraan kita sore hari ini, bahwa yang pertama kita ketahui saat kita mau kita goes, kita harus tahu dulu mengenali diri kita. Itu banget gitu ya. Kita untuk mengenali diri kita bisa kita tahu sampai batas maksimum mana dari heart rate dan lain sebagainya untuk supaya kita melakukan kegiatan olahraga itu tidak selalu berlebihan. Yang kedua, untuk sepeda itu sendiri kita harus tahu kita mau sepeda itu untuk fungsinya untuk apa. Mau yang dibilang mau road bike kah atau di MTB kah atau kita memang santai-santai aja dengan sepeda lipat atau city bike. Terus kedua adalah postur tubuh. Karena sepeda itu juga harus mengikuti dari postur tubuh supaya tidak ada kesalahan
nanti seleo lah atau apa ya, benar ya Om Har ya, Dokter Email ya. Terus abis itu kita harus tahu bahwa perlengkapan yang pasti banget kita bawa untuk sebagai P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan. Yang tadi udah dijelaskan oleh Dokter Email, dan kita juga menyarankan bahwa setiap bersepeda apalagi udah melebihi 5 km atau lebih dari 10 ya Om ya, lebih baik ada perlengkapan, jangan lupa minum, penting banget, dehidrasi, terus kain putih tuh kayaknya itu jadi poin tuh buat saya tuh. Saya harus bawa kain putih karena saat kita bersepeda kita pasti bawa tas atau kita bawa suatu apa, sekarang suka ada box-box tuh di dalam depan sepeda yang bisa untuk taruh barang-barang. Nah, itu penting banget. Termasuk kain juga perlengkapan, betul, mungkin. kain bersih. Ya, kain bersih ya, nggak harus putih ya. Oke, bisa bersih ya, Dok, benar. Gitu, itu banget, penting banget. Terus kita juga harus tahu bahwa kalau memang bersepeda, pastinya tidak boleh dipaksakan. Yang paling utama, hindari untuk bersepeda sendiri. Benar ya. Bersepeda sendiri, kalau bisa ada partner atau ada buddy. Jadi apabila terjadi hal yang tidak diinginkan, yang tidak kita harapkan lah ya, atau kecelakaan dan lain sebagainya, ada orang yang membantu kita langsung gitu. Kita tidak terbengkalai dan semua pertolongan pertama dapat dijalankan. Itu sih yang paling utama ya, Om. Sama Om Har, informasinya terima kasih banyak Om Har, Dokter Ima, terima kasih banyak gitu udah ada di webinar ini yang diadakan oleh Nufasa. Dan satu lagi sih, kalau mau sepeda ke Nufasa. Nufasa tuh sangat very open dengan segala komunitas sepeda, goeser atau mau jogging atau mau olahraga apapun. Dan kita di sini juga support untuk segala olahraga karena kita memang Nufasa itu juga ya dengan tagline-nya dia staycation, jadi stay di Nufasa dan juga sambil liburan, sambil olahraga, healthy living itu ada di sini dengan lingkungan yang sangat mendukung, udara yang baik dan lain sebagainya. Nah, sebelum kita berpisah nih Om Har sama Dokter Email, kita kan bilang kemarin bahwa untuk ada pemenang untuk mendapatkan merchandise gitu. Nanti Om Har sama Dokter Email juga dapat merchandise, karena jadi narasumber kita. Pokoknya merchandise-nya seru lah gitu ya. Nanti main ke Nufasa, langsung datang ke Nufasa sambil sepedahan, kita sekalian kasih merchandise sambil jalan-jalan di dalam Nufasa. Nah, ini 10 pemenang yang saya sebutkan, ada 10 pemenang sebagai pendaftar pertama lah ya gitu. Dan juga yang bertanya bisa mendapatkan merchandise dari Nufasa. Syaratnya datang ke Nufasa ya sambil main sepeda, pokoknya sambil santai-santai jalan-jalan ke Nufasa, terus ke Seaside Lounge atau Marketing Galeri Nufasa dan ambil hadiah di sana. Pertama, selamat buat Bapak Adi Susanto, Piayu Bike gitu, dari community kayaknya community Piayu Bike. Terus Bapak Emmanuel Setiodewo, Bapak Muhammad Idris, Om ya, Om, kita harus nyebutnya Om ya, soalnya goeser gitu ya. Om Muhammad Idris, Om Dokter Gigi Juana Suhardi, ini Om apa Tante ya, gitu. Tante. Oh, Tante gitu ya, Dokter Gigi Juana. Maaf Tante, gitu. Ini Tante Dokter Gigi Juana Suhardi. Terus Tante kayak Tante Dayang Suhaila, Tante Sri Murniati, Tante Teti Frisela, Om Husni, Om John Lawrence, dan Om Boni Sugiarto. Selamat gitu. Nah, kalau nanti kurang jelas untuk informasinya bisa datang ke Nufasa, main-main ke Nufasa, datang ke Marketing Galeri Seaside Lounge, kita kasihkan hadiahnya atau merchandise-nya di sana. Merchandise-nya bagus banget deh. Gitu. Nanti ya oke punya gitu, sambil main ke Nufasa jalan-jalan. Oke, terima kasih banyak Dokter Email. Tetap sehat terus bersama dengan keluarga, sehat semua selalu, semakin sukses dan semakin menjadi dokter yang menjadi panutan masyarakat Batam. Ya Dokter Email. Oke. Jangan lupa protokolnya. Jangan lupa protokol kesehatan tuh ya, Iya. kata Bu Dokter gitu. Kalau saat bersepeda ya. Terima kasih banyak Om Haryoto, terima kasih banyak juga sudah menjadi founder untuk beberapa komunitas sepeda yang ada di sini, sudah menyatukan semua komunitas sepeda dan menjadi narasumber untuk sharing pengalaman, ilmu dan yang sangat bermanfaat buat goeser seperti pemula seperti saya dan juga teman-teman Om dan Tante yang ada di sini. Terima kasih banyak Om Har, dan sehat selalu bersama dengan keluarga juga sehat selalu. Terima kasih banyak. Oke, sampai ya berakhir sudah acara kita ya di webinar ini. Terima kasih banyak buat goeser, Om dan Tante semua yang sudah hadir menjadi partisipan di webinar ini. Semoga kita bisa ketemu untuk webinar-webinar dari Nufasa B lagi dengan segala ilmu dan manfaat yang bisa kita dapatkan. Dan tetap terus keep healthy, keep safety, stay healthy and stay safe for you and your family. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.